mengumpulkan dokumen seperti kapan si karyawan mulai bekerja dan kapan si karyawan itu sudah berhenti kerja. Nah, dokumen-dokumen itu bisa diminta oleh auditor untuk melihat apakah emang karyawan itu masih bekerja di perusahaan tersebut atau tidak, atau cuma jadi dia perusahaan melakukan pembayaran tapi pekerjanya sudah tidak bekerja di tempat itu. Salah satu dokumen yang dikumpulkan oleh auditor personal datanya, kemudian deduction formulir itu yang digunakan untuk mengautorisasi pengurangan gaji, kemudian sama formulir pengautorisasian tingkat gaji. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Geis tentang adakah waktu yang signifikan atau berapa lamakah waktu untuk perpanjangan prosedur audit. Kalau untuk waktu yang signifikan dengan perpanjangan prosedur audit, jadi gini kan kita mengaudit siklus penggajian. Tadi yang dipresentasikan oleh kami itu mengapa persediaan menjadi hal yang signifikan, tadi sudah dengan beserta alasannya. Nah, karena kita mengaudit siklus penggajian, lalu ketika auditor melihat adanya pengaruh dari persediaannya, maka berarti si auditor harus punya ekstra waktu untuk audit persediaannya lagi, begitu. Dan untuk waktunya berapa lama? Itu kira-kira itu dilakukan 7 hari sebelum atau 1 hari sebelum, tergantung jenis perusahaannya. Kalau perusahaan besar, auditor akan sering-sering untuk melakukan stock of none. Gitu. Sebentar, Anda ini bicara penggajian atau persediaan? Kok jadi ada stock of none? Tadi kan itu Bu, di slide yang ke berapa ini? Mana? Saya menjelaskan nilai persediaan itu ada terkaitnya dengan siklus penggajian. Oh, berarti maksudnya di sini adalah beban gaji yang dimasukkan di dalam costingnya kan, di dalam COGS-nya kan, cost of goods sold gitu loh, ya kan? Nah itu ada gaji yang dibebankan ke sana gitu loh. Nah terkait dengan upah kan biasanya tenaga kerja langsung itu biasanya, gitu kan? Maksudnya kan? Mungkin Bu, soalnya dia ketiknya waktu signifikannya berapa lama kalau memang itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan gitu. Guys ini bertanya waktu untuk melakukan ini maksudnya prosedur audit jika dinilai adanya pengaruh yang signifikan. Jadi kalau ditanya waktunya berapa lama, ya itu judgement dari auditor dong, itu pertimbangan auditor sendiri. Jadi tidak ada teori yang mengatakan 7 hari sebelum atau 1 hari sebelum, ya enggak dong, itu judgement auditor sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau bicaranya adalah gaji yang dimasukkan di dalam persediaan, itu nggak ada hubungannya sama kita stok opnam persediaan dong. Kalau kita stok opnam persediaan kan kita mau ngecek fisik persediaannya. Sedangkan kalau kita bicara fisik persediaan, kita bicara quantity kan, bicara kuantitas persediaan, bukan bicara kuantitas biaya gaji, enggak dong. Nah kalau bicara biaya gaji yang masuk di dalam persediaan, ya kita minta rinciannya, perhitungannya, itu namanya costing gitu loh. Perhitungan costingnya, berapa tenaga kerja langsung yang dibebankan gitu loh, ya, yang dibebankan ke cost of goods sold-nya gitu loh, bukan ke persediaan, maksudnya ke cost of goods sold gitu loh, berapa. Nah karena apa? Karena untuk menentukan berapa biaya atau harga per produk gitu ya, kan kita harus menghitung cost of good manufacturing-nya kan, COGM dan COGS-nya gitu loh. Nah, unsur COGM ya itu salah satunya adalah biaya tenaga kerja langsung gitu loh. Itu maksudnya.
Nah, jadi kalau ditanya berapa lama, ya secara teori tidak akan dibatasi, dikatakan 7 hari sebelum atau 1 hari sebelum, ya enggak dong, gitu loh. Stok opnam ya stok opnam, nggak ada hubungannya dengan pengecekan biaya gaji. Karena kalau kita stok opnam kan kita mau ngecek fisik persediaannya, kita bukan ngecek fisik gaji kan. Gimana kita ngecek fisik gaji? Kan gaji itu catatan kan, jelas nggak Purnama ya? Ya jelas ya. Jangan dicampur adukan dengan persediaan gitu loh, bukan. Dalam hal ini persediaan ini adalah cost of good manufacturing sama cost of goods sold-nya gitu loh, perhitungan COGS-nya. Ya, jadi beban gaji nggak ada hubungan sama persediaan secara fisik waktu kamu stok opnam gitu loh. Ya stok opnam kan untuk ngecek fisiknya, mau ngelihat fisiknya, mau ngitung kuantitinya, mau ngitung jumlah gitu loh, jumlah persediaan. Oh, berarti maksud Ibu yang pada saat ini ya Bu, proses pembuatan produknya, bukan inventorinya gitu ya Bu? Iya dong. Karena kan kalau kamu bicara inventory, kamu stok opnam, yang kamu cek apanya? Jumlahnya kan? Iya. Oh, iya kan? Kuantitinya kan yang kamu cek kan? Gitu. Iya. Apakah benar misalnya barang jenis A jumlahnya 100 biji, kamu ke gudang, kamu ngitung gitu loh. Oh, benar 100. Kalau ternyata cuma 90 berarti selisih 10 piece. Nah, kemana tuh 10-nya? Nah, kita minta perusahaan untuk melakukan rekonsiliasi gitu loh. Nah, tetapi kan itu nggak ada hubungan sama biaya gaji gitu loh maksud saya. Yang ada hubungan sama biaya gaji itu adalah tenaga kerjanya dalam memproduksi satu produk gitu loh. Jelas ya? Terima kasih. Oke, terus lanjut.